Seperti apa penjelasan tulisan di papan tulis ini? Simak terus pada budidaya jahe merah secara organik di Aksara Agro & Farm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan Aksara Agro & Farm pada budidaya jahe merah secara organik. Pada tampilan depan tadi kami sudah menyampaikan bahwa kami itu ada bibit angkatan ketiga untuk budidaya jahe merah. Kami pada saat itu ada pengadaan bibit 20 kilo. Kami semai pada 18 Agustus 2021. Jumlah semaian itu dari 20 kilo menjadi 2.800. Lalu kami melakukan pindah tanam pada tanggal 12 Oktober 2021. Jadi saat ini itu di pertengahan bulan November. Jadi saat ini 1 bulan setelah pindah tanam. Nah, lalu dari jumlah semaian 2.800, akhirnya kami pindahkan menjadi 1.925 ke dalam polybag ukuran 50. Seperti apa penjelasan dari kami? Nah, kali ini seperti ini teman-teman. Jadi kami pada saat itu setelah kami membeli bibit 20 kilo, kami menggunakan gelas plastik ini, itu yang sudah kami lubangi belakangnya ini. Nah, itu tujuannya agar pada saat nanti pindah tanam, itu media yang di dalam termasuk tunasnya itu lebih mudah terambil, perakarannya tidak mengalami putus, dan berhubung medianya masih ada di dalam, pada saat kami masukkan ke polybag, itu tidak mengalami stres, sehingga dari pengalaman sebelumnya saat menyemai di bedengan, di mana saat pertama itu kami mengalami fase stres atau fase menguning saat awal pindah tanam kurang lebih sekitar 2 mingguan, akhirnya kami setelah itu menggunakan gelas plastik ini untuk melakukan persemaian. Jadi kami menyemai dengan gelas plastik ini teman-teman. Lalu persemaian itu kami lakukan di belakang rumah. Jadi gelas-gelas kami itu yang sudah kami isi dengan media semai, jadi dari sekam mentah, sekam bakar, kotoran kambing yang telah terfermentasi. Lalu kami berikan potongan atau potesan dari bibit jahe merah. Lalu kami tata di antara 2 bambu ini teman-teman. Jadi ini 2 bambu kami tata full. Teman-teman bisa melihat di playlist sebelum, di dalam playlist jahe merah kami sudah menceritakan dulu saat kami melakukan semai di tempat ini. Jadi ini ada 2 soft atau 2 jalur, sedangkan ini tuh jalur untuk jalan teman-teman. Nah, jadi 2.800 gelas tadi itu tertata rapi di 2 jalur ini teman-teman. Nah, kami menyemai dari 18 Agustus sampai 12 Oktober. Nah, setelah itu kami melakukan pindah tanam di media polybag ukuran 50. Dari 2.800 bibit semai yang kami tata di gelas plastik, kenapa dari 2.800 hanya 1.925 yang bisa kami pindahkan? Nah, jadi sangat wajar teman-teman. Nah, ini masih ada contohnya teman-teman. Jadi kondisinya seperti ini teman-teman. Ini kan perakarannya kelihatan ya teman-teman. Jadi jika kami menyemai dengan menggunakan gelas ini, perakarannya itu jelas. Jadi nanti kita balikkan saja, itu sangat mudah, cepat dibandingkan plastik polybag yang kecil itu ukuran 10. Itu kami merasa lebih mudah menggunakan gelas plastik ini untuk pindah tanam. Nah, jadi ini contoh yang belum kami pindah tanam karena waktu itu ini belum tumbuh teman-teman. Nah, jadi kenapa dari 2.800 itu menjadi 1.925 yang kami pindahkan di polybag? Nah, jadi gini teman-teman penjelasan dari kami. Nah, sekarang ini kondisi tanaman jahenya teman-teman. Nah, jadi ada 1 polybag yang kami isi lebih dari 1 tunas hasil persemaian teman-teman. Kenapa kami isi lebih dari 1? Karena tunas hasil semaian itu ukurannya masih kecil atau masih kecil. Kami pindahkan dalam 1 polybag lebih dari 1 tunas atau 1 gelas. Tahapan yang kami lakukan saat melakukan pindah tanam itu serentak.
Jadi kami tidak menunggu tumbuh rata semua baru kami pindah. Yang namanya budidaya jahe merah itu kami belum pernah mengalami tanaman dari semai itu langsung tumbuh serentak seragam bersamaan tumbuhnya. Nah, ada teman-teman kami yang melakukan pindah tanam itu bertahap. Jarak antar tahapannya itu ada yang 3 pekan, 4 pekan. Tapi kalau dari Aksara kami melakukan pindah tanam itu serentak. Jadi ada yang ukurannya sudah besar, tinggi. Yang tinggi besar itu kami taruh di depan gubuk teman-teman. Sementara di belakang gubuk ini yang ukurannya medium awalnya. Lalu yang bagian yang paling kecil-kecil kami taruh di paling ujung belakang gubuk itu teman-teman. Seperti itu. Tujuannya biar kami saat melakukan pemupukan cair, pemberian POC itu jadwalnya sama, jadi tidak berbeda. Itu untuk memudahkan kami dalam penjadwalan pengaturan pemberian POC maupun anti hama maupun anti jamur. Seperti itu penjelasannya. Nah, jadi kembali lagi ke awal, kenapa dari 2.800 hasil semaian itu menjadi turun menjadi 1.925 kepada dalam polybag, karena ada sebagian yang kami pindahkan itu lebih dari 1 gelas. Jadi ada yang 2 gelas, ada yang 3 gelas ke dalam 1 polybag. Khususnya untuk tunas hasil semen yang masih kecil-kecil. Tapi kalau tunas yang hasil semennya sudah tinggi-tinggi, itu 1 gelas 1 gelas plastik ini kami pindahkan ke dalam 1 polybag. Nah, jadi seperti ini perkembangan sampai saat ini. Alhamdulillah dengan metode kami menyemai di gelas itu kami mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama, kami tidak melewati, alhamdulillah kami tidak melewati fase menguning saat pindah tanam. Yang kedua, itu kami merasakan lebih efektif saat pindah tanam. Jadi lebih cepat dan perakarannya tidak terganggu. Itu lebih mudah. Nah, lalu yang ketiga, kami lebih banyak menghasilkan bakalan tunas untuk ke polybag. Jadi dari 20 kilo itu bibit, 20 kilo bibit jahe merah, kami bisa melakukan persemaian 2.800 gelas seperti ini. Dari 2.800 kami bisa pindahkan ke dalam polybag ukuran 50 ini menjadi 1.925. Itu sudah melebihi dari ekspektasi kami di awal saat bereksperimen menggunakan gelas plastik ini. Tentunya kami juga mensupport tanaman jahe merah yang berusia 1 bulan 2 pekan ini dengan paranet ukuran 70%, lebar 3 meter teman-teman. Alhamdulillah sekarang juga sudah mulai tumbuh tunas dan dominan itu alhamdulillah tidak melewati fase menguning. Semoga informasi ini bermanfaat dan kami tidak mengada-ada atau membuat-buat kenapa dari bibit 20 kilo itu bisa menjadi akhirnya 1.925 polybag ukuran 50. Nah, semoga dokumentasi ini bisa memberikan manfaat dan memotivasi teman-teman yang lain. Poin di sini yang ingin kami sampaikan juga adalah dalam bertani, itu petani wajib melakukan eksperimen atau mencoba. Bagi petani itu tidak ada namanya salah atau keliru. Itu merupakan bagian dari proses pembelajaran langsung di lapangan atau di kebun teman-teman masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Karto Raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.